Dan memang sih banyak yang pro dan sedikit yang kontra tentang para pemain keturunan Indonesia ini yang mulai membela timnas Indonesia. Kalau yang pro, ya memang pemikiran mereka nih adalah untuk kemajuan dari timnas Indonesia. Artinya selama mereka punya keturunan Indonesia, selama mereka punya darah Indonesia, gak masalah. Ya wajar mereka membela timnas Indonesia dan mereka punya hak untuk membela timnas Indonesia, dan tentu itu semua untuk kemajuan dari timnas Indonesia. Sekarang kan kita sudah bisa melihat buktinya ada kemajuan dari timnas Indonesia. Nah bagi yang kontra ini yang saya bingung, karena ya pemikiran mereka, ya walaupun nggak banyak nih yang kontra ya, pemikiran mereka adalah dengan adanya banyak pemain keturunan justru akan menyulitkan para pemain yang bermain di liga domestik untuk masuk ke timnas. Nah itu adalah pemikiran yang salah, karena justru yang diperlukan adalah persaingan untuk bisa masuk ke timnas. Harus ada seleksi yang ketat, dan memang Coach Sintayong akan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Jadi memang timnas ini kan bukan klub, nggak bisa disamakan dengan klub. Jadi setiap pemain yang dipanggil ke tim nasional itu memang adalah pemain yang terbaik dari yang terbaik. Jadi sebetulnya di timnas itu seharusnya nggak ada pemain lapis kedua, enggak. Karena semua pemain yang dipilih adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi siapapun yang mau masuk ke timnas harus punya kualitas. Nah bagus kan kalau lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang mulai membela timnas Indonesia, jadi seleksinya lebih ketat lagi. Apalagi Coach Sintayong adalah pelatih yang 110% profesional. Dia akan menyeleksi pemain-pemain sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan potensi mereka untuk mengikuti taktik permainan yang akan dia terapkan. Dan hebatnya Coach Sintayong, dia selalu mengubah taktik, dia selalu mengubah formasi. Tapi para pemain bagusnya selama ini atau sejauh ini masih bisa mengikuti taktik permainan dari Coach Sintayong. Dan bagusnya kehadiran para pemain keturunan Indonesia ini juga memberikan ilmu-ilmu mereka kepada para pemain lainnya. Saya melihat sendiri ya perkembangan sepak bola timnas Indonesia ya, untuk negara Indonesia nih, mereka betul-betul mengatur strategi dan juga menginginkan sepak bola ini lebih maju ke hadapan ya. Buktinya apabila baru-baru ini telah dirasmikan ya untuk mendirikan di Kalimantan, didirikan satu center training ya untuk sepak bola ini. Bayangkan itu satu langkah yang mana ini betul-betul serius ya, ingin timnas Indonesia itu lebih maju lagi ke hadapan. Dan seiring dengan itu saya tengok Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, dia juga cukup memberi semangat, mengasah mental para pemain ya, dengan mengundang pemain-pemain yang ranking yang lebih tinggi daripada Indonesia. Itu adalah bentuk didikan dan juga mengasah mental para pemain timnas Indonesia. Nah di saat yang bersamaan saya lihat Vietnam menaikkan level uji cobanya, lawannya Cina sama Uzbekistan. Kalah 2-0 sih. Tapi bukan berarti jadi mereka jadi lemah, nggak bisa gitu juga. Karena kalau tapi boleh dong buat dijadikan momentum buat Indonesia. Iya. Ya momentum mah boleh aja, kapan aja harus. Artinya momentum dia sedang tidak begitu kokoh, nah kita gebuk Tom. Ya kan nggak boleh terkecoh juga. Mungkin mereka kan sudah ingin naik level gitu loh. Karena memang kalau bicara prestasi 2018 sampai 2022 ya mereka lebih gemilang lah. Kita akan tunggu ya apa yang akan terjadi ketika kita harus melawat pertama di markas Filipina, di mana Filipina sekarang dengan tim terbaik dia, dan ini juga bisa mengguncang kita jika kita tidak hati-hati, mental kita tidak kuat, ini berbahaya. Kita bisa kecolongan di sana. Kita tidak boleh hilang angka. Kalau ingin lolos minimal peringkat kedua, kita kan tentunya ingin peringkat 1. Tapi kalau kita ingin peringkat kedua aja, jangan sampai kita kesandung melawan Filipina. Ini harus menang kita, karena lawan juga kan bermain dengan sekuat mereka, semaksimal mereka untuk bisa menghadang Indonesia. Karena kalau mereka bisa melawan Indonesia dan menang, ini enak buat mereka ketika datang ke Jakarta misalnya bermain di GBK pada bulan Juni tahun yang akan datang. Dan saya pikir STY tahu apa yang harus dilakukan ya untuk menghadapi Filipina. Apalagi rekor kita kan itu lebih bagus dalam head to head dengan Filipina. Nah, lantas jalanan pertandingan Irak menghadapi Jordania seperti apa? Pertama, kita harus catat di 2 pertandingan terakhir Irak saat menghadapi Qatar diselesaikan lewat tendangan adu penalti. Kemudian Irak saat menghadapi Jordania, terlihat dari sisi endurance fisik yang dimiliki oleh Irak ini cukup proper untuk 90 menit konsisten
bertanding di atas lapangan. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dibangun oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia, salah satu yang fisik, harusnya ini pun bisa diimbangi oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Kemudian yang kedua, soal tim analis disebut-sebut oleh media Irak menonton pertandingan Irak menghadapi Jordania, dan aku pun mendapatkan informasi juga seorang tim analis tersebut menonton pertandingan Irak saat menghadapi Qatar. Nah, itu merupakan hal normal kalau kita bicara di sepak bola Eropa. Nah, jenis-jenis tim analis di timnas ataupun klub profesional itu banyak, teman-teman, yang pernah juga kita bahas. Aku harap teman-teman nonton. Ini ya beberapa poin yang aku sampaikan. Ada set piece analis, ada performance analis, ada recruitment analis, kemudian ada data analis dan opposition analis dan sebagainya. Yang dilakukan oleh staff analis dari Coach Sintayong memantau apa yang dilakukan oleh lawan, itu sebutannya opposition analyst. Dari situ kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwasanya hebatnya seorang pelatih dibantu juga nih sekarang ya, di dunia sepak bola sekarang dibantu juga oleh staf analis di belakang layarnya. Hal itu terjadi sekarang di sepak bola Inggris. Udah lama juga sih, tetapi sekarang semakin glow up analis-analis di belakang layar dimiliki oleh tim-tim IPL. Karena apa? Mereka mampu memberikan impact ketika mereka kerjasama dengan pelatih kepala tersebut. Media Jepang tampaknya menyadari potensi mengejutkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jepang merupakan salah satu lawan timnas Indonesia di grup Piala Asia 2023 selain Vietnam dan Irak. Media Jepang, Football Tribune Japan mengungkapkan Indonesia memiliki strategi yang akan membuat skuad Garuda menjadi kekuatan hebat. Yang dimaksudkan adalah strategi naturalisasi yang dicanangkan PSSI untuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mengungkapkan PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi dari pemain yang berlaga di Eropa. Menurut Football Tribune Japan, Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023, ada 6 pemain yang berlaga di Eropa yang berusaha dinaturalisasi Indonesia. Salah satunya kiper Sampdoria, Emil Audero, dan penyerangan klub Groningen, Ragnar Oratmangun. Namun, kebanyakan dari ke-6 pemain tersebut berasal dari Belanda. Mereka mengatakan ke-6 pemain yang berusaha dinaturalisasi tersebut memiliki darah Indonesia. Jika naturalisasi itu tercapai, maka mereka akan menjadi kekuatan hebat bak timnas Indonesia yang dipimpin Sintayong, tulis mereka. Football Tribune Japan juga menjelaskan bahwa berdasarkan latar belakang sejarah, banyak orang di Belanda memiliki darah Indonesia dari masa penjajahan. Ada banyak pemain terkenal Belanda yang memiliki darah Indonesia, seperti Robin van Persie, Roy Mackay, John Heitinga, Nigel de Jong dan Giovanni van Bronckhorst. Football Tribune Japan juga mengatakan bahwa mantan pemain Hokkaido Consadole Sapporo, Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali, merupakan pemain timnas Indonesia kelahiran Belanda. Jepang sendiri diketahui satu grup dengan timnas Indonesia pada ajang tersebut. Jepang bakal gabung dengan Irak, Vietnam, dan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tak hanya Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga dihadapkan turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bakal bertanding sejak ronde pertama pada Oktober tahun 2023. Menurut media tersebut, strategi naturalisasi yang dipakai oleh PSSI patut diwaspadai. Jika berhasil, media tersebut memprediksi timnas Indonesia bakal jadi kekuatan baru di benua Asia. Apalagi Sintayong telah sukses mengangkat derajat timnas Indonesia di kancah sepak bola saat ini. Berdasarkan rumor dari sejumlah media lokal, PSSI bakal mengincar 6 nama pemain diaspora untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Kebetulan 6 pemain tersebut saat ini sedang berkarir di benua Eropa. Ke-6 pemain yang disebut oleh Football Tribune Japan adalah bek Venezia, Jay Itzes, Tom Haye, Miss Hilgers, Ilyas Alhaf, Ragnar Oratmangun, bahkan ada nama Emil Audero. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia, dan PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi, sudah mengincar mereka sejak lama, tulis Football Tribune Japan. Jika naturalisasi mereka terwujud, diharapkan mereka akan menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong, lanjut dalam laporan mereka.
Media tersebut mengingatkan kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan skuad Garuda sedikitpun saat berjumpa di Piala Asia 2023. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam setiap pemain asuhan Shin Tae-yong tersebut. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak di babak penyisihan grup Piala Asia yang akan digelar di Qatar awal tahun depan, jelas Football Tribune Japan. Indonesia berada di peringkat 150 peringkat FIFA dan terbawah grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, tutup laporan Football Tribune Japan. Media tersebut juga menjelaskan bahwa mayoritas pemain diaspora yang dibidik oleh PSSI berasal dari Belanda. Tentu, hal ini disebabkan karena akar sejarah panjang antara kedua negara. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada nama-nama seperti Robin van Persie, Roy Mackay, John Heitinga, Nigel de Jong, dan Giovanni van Bronckhorst. Di tubuh skuad timnas Indonesia sendiri juga ada nama-nama pemain dari Belanda.